Melihat Misbakun berkoar-koar menyuruh rakyat untuk taat membayar pajak, membuat saya benar-benar cemas dengan ketololan berjamaah ini. Masalahnya hampir semua anggota DPR tidak paham apa fungsi dan tugasnya. Mereka tidak tahu untuk apa DPR ada dalam sebuah negara. Mereka bahkan tidak paham bahwa DPR itu adalah wakil rakyat, bukan wakil pemerintah. Jadi DPR itu adalah pengacaranya rakyat untuk menghadapi pemerintah. Seharusnya mereka adalah orang-orang yang cerdas dan mengerti hukum, sehingga layak duduk untuk mewakili rakyat berperang dan berkelahi dengan pemerintah. Tapi alih-alih jadi pengacara handal dan tangguh, dia malah menjilat pantat penguasa alias setali tiga uang berkoalisi. Itulah sebabnya menurut saya, semua anggota DPR dipecat saja karena tidak ada yang berguna. DPR cukup diisi Hotman Paris saja. Nanti Anda akan lihat seperti apa seharusnya representatif alias pengacara rakyat itu. Coba Anda tanya Hotman Paris, bagaimana seharusnya sikap seorang pembela atau pengacara terhadap bosnya? Dia akan menjawab, sesalah apapun bosnya, dia tetap akan bertarung untuknya sampai mati. Itulah namanya pembela alias representatif rakyat. Apakah ketika bosnya dituduh mengemplang pajak, misalnya 10 triliun, apakah Hotman Paris akan menunjuk kepada bosnya itu, "Hei bos, bayar pajakmu 10 triliun? Tidak. Tapi pengacara itu akan mengumpulkan bukti bahwa perusahaan bosnya itu sedang kesulitan keuangan dan justru sedang membutuhkan insentif dari pemerintah. Jika tidak, perusahaan mereka akan bangkrut. Akan banyak yang jadi korban, termasuk pemerintah sendiri. Seperti itulah pembela alias pengacara yang tangguh. Apakah Anda tahu mengapa hampir semua perusahaan raksasa internasional, kita tidak usah sebut namanya, tapi Anda pasti tahu semua merek-merek raksasa itu. Itu semua membayar pajak 0 rupiah? Karena mereka memiliki akuntan alias pengacara yang tangguh. Mereka akan menunjukkan data bahwa mereka sama sekali belum mendapatkan profit. Mereka akan tunjukkan bahwa pengeluaran atau biaya operasional mereka masih lebih besar ketimbang pemasukan mereka. Mereka akan terus ekspansi, membangun dan membangun cabang di seluruh pelosok di seluruh dunia. Mereka juga akan menunjukkan berapa besar yang telah mereka bagikan kepada para pemegang saham. Sehingga biaya operasional bisnis mereka tetap 0, bila perlu minus, dibandingkan pemasukan mereka. Jangan tanya, kok bisa perusahaan-perusahaan mereka tidak disita? Karena pengacara-pengacara mereka ini adalah pengacara-pengacara tangguh yang mengerti semua celah-celah hukum. Jadi, jika di sini kita sering melihat pemerintah menyita sebuah bisnis karena tidak membayar pajak dengan dalil potensi kerugian negara, itu adalah omong kosong. Yang benar adalah potensi tidak mendapat untung. Coba di mana logikanya Anda yang jualan, kok mereka yang ngaku rugi? Kan kocak, jelas-jelas Anda yang rugi atau bangkrut, bukan mereka. Jadi yang benar adalah potensi tidak mendapat keuntungan, bukan potensi kerugian. Nah, para pengacara tangguh ini paham semua seluk-beluk hukum ini, dan mereka juga paham semua trik-triknya. Itulah sebabnya para pengacara itu mereka bayar mahal-mahal, karena memberikan keuntungan yang sangat besar bagi mereka. Jadi seperti itulah fungsi representatif alias pembela atau pengacara. Sesalah apapun posisi bosnya, dia akan berdiri paling depan, berperang sampai mati, membela bosnya. Nah, sekarang bayangkan representatif kita modelnya seperti Misbakun, Puan Maharani, Eko Patrio, Denny Cagur, Once, Nafa Urbach. Apa yang bisa kita harapkan dari mereka? Mahal-mahal kita bayar untuk mewakili kita, mereka malah jadi wakil pemerintah. Itulah sebabnya lembaga sekuat DPR menjadi mandul alias tidak berguna bagi rakyat, mubasir dan boros. Sebaiknya semua dipecat aja dan semua partai dibubarkan. Cukup tiap satu komisi kita diwakili satu petarung tangguh. Misal, Hotman Paris, Kamarudin Simanjuntak, Rike Dia Pitaloka, Komjen Dharma Pongrekun. Mungkin Anda bisa tambahkan petarung tangguh lainnya yang pantas untuk mewakili rakyat untuk menghadapi pemerintah. Kalau seperti ini, kita tidak masalah menggaji mereka mahal-mahal. Karena rakyat akan diuntungkan, dan justru dengan seperti ini maka DPR akan jadi berwibawa dan efektif. Lah ini, yang kita gaji malah pelawak, napi koruptor, artis-artis yang otaknya 0. Bagaimana posisi rakyat tidak hancur lebur jika representatif kita otak-otak kosong? Seharusnya sebagai representasi rakyat, posisi kalian itu lebih tinggi dari presiden. Karena kalian adalah pengawas alias controller. Ibarat dalam sebuah perusahaan, presiden itu adalah manajer, maka DPR adalah supervisor yang mengawasi, membina, bahkan menempeleng manajer tadi. Ibarat presiden adalah CEO, maka DPR adalah Board of Director alias Dewan Komisaris. Sebab kalian mewakili kekuasaan tertinggi di dalam sebuah perusahaan, yaitu pemegang saham alias rakyat. Ibarat presiden itu adalah polisi, maka DPR itu adalah propam
Tugas kalian adalah mengawasi dan menindak polisi. Jikalau kalian sadar sebenarnya di dalam konstitusi, posisi DPR itu jauh lebih tinggi dari presiden. Bahkan di dalam Pancasila saja DPR itu disebutkan loh sebagai wakil representasi rakyat. Padahal presiden saja tidak masuk hitungan. Silakan baca sila keempat. Jadi demikianlah rakyat memberikan posisi yang begitu tinggi pada kalian, bahkan melampaui presiden. Tugas DPR adalah merumuskan aturan, dan tugas presiden adalah menjalankan aturan itu. Jadi harusnya posisi presiden itu masih di bawah kaki kalian. Tapi karena orientasi kalian hanyalah sejengkal perut dan seuprit selangkangan, bukan pada amanat dan kehendak rakyat, maka kalian mau menjual hak kesulungan kalian demi sepiring kacang merah. Sangat murah sekali. Hanya demi seonggok tulang, kalian rela menjual kedaulatan rakyat. Seharusnya ketika presiden itu adalah kuda, maka kalian adalah joki yang mengendalikannya. Tapi hanya demi segepok rupiah, kalian rela menjual posisi kalian dari pengendali kuda menjadi kotoran kuda. Di Amerika, DPR itu disebut representatif alias perwakilan rakyat. Jadi tupoksinya adalah jelas untuk membela pihak rakyat. Lah di kita, DPR bukannya jadi representatif rakyat, malah jadi representatif pemerintah. Malah jadi DPR itu yang menyuruh kita membayar pajak, denda, dan semua kewajiban-kewajiban lainnya. Malah DPR itu yang melarang rakyat menggunakan hak konstitusional mereka untuk berpendapat dan berekspresi, misal mengibarkan bendera One Piece kemarin. Makanya udah ngacok semua. DPR sudah tersesat, lari dari jalur, makanya kita berada di posisi dilema. Kita pertahankan, DPR justru jadi beban negara. Dan mereka juga udah tersesat dan gila. Tapi kita bubarkan, maka kita tidak akan punya representatif lagi untuk menghadapi pemerintah. Padahal fungsi DPR itu adalah sangat-sangat vital bagi rakyat seandainya bisa berjalan on the track. Karena itu kita minta kepada semua partai, baik PDIP, Golkar, Gerindra, PKS, Nasdem, dan lain-lain, tolonglah legowo untuk bubar. Kalian kan sudah sangat kaya raya, lepaskanlah bangsa ini dari cengkraman kalian. Negara ini sudah hancur lebur jatuh ke dalam jurang. Berikanlah kesempatan kepada orang-orang bersih untuk mengambil alih DPR, jika tidak negara ini akan bubar. Saran saya, dari 11 komisi di DPR, cukup dipegang satu orang yang benar-benar tangguh untuk menghadapi pemerintah. Sehingga DPR itu berwibawa, ngapain banyak-banyak bergerombol kayak nonton bola. Jadi demi keselamatan bangsa, kita harus mengubah DPR kembali jadi lembaga yang berwibawa dan terhormat untuk mengontrol dan mensupervisi pemerintah. Semua anggota DPR dipecat, semua partai bubar, dan tiap komisi dipegang oleh para tokoh yang tangguh. Sekarang saya minta kepada semua rakyat untuk memilih kira-kira siapa yang cocok untuk mewakili kita mengisi posisi ini. Ini adalah daftarnya. Komisi 1, Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi, Informatika, Intelijen. Komisi 2, Pemerintahan Dalam Negeri, Aparatur Negara, Reforma Agraria. Komisi 3, Hukum, HAM, dan Keamanan. Komisi 4, Pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan. Komisi 5, Transportasi, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Desa. Komisi 6, Perdagangan, Perindustrian, BUMN, Investasi, Koperasi, dan UKM. Komisi 7, Energi, Riset, Teknologi, Lingkungan Hidup. Komisi 8, Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Komisi 9, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kependudukan. Komisi 10, Pendidikan, Olahraga, Pariwisata, Ekonomi Kreatif. Komisi 11, Keuangan, Perbankan, Perencanaan Pembangunan Nasional. Kalau saran dari saya, pertama Komjen Dharma Pongrekun untuk memegang Komisi 1, yaitu Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi, Informatika, dan Intelijen. Atau Komisi 9, yaitu bagian Kesehatan, agar kita terbebas dari agenda pandemi. Kemudian Kamarudin Simanjuntak, Komisi 3, yang menangani bagian Hukum dan HAM. Lalu Hotman Paris memegang Komisi 11 yang berkaitan dengan keuangan, perpajakan, dan perbankan. Sesuai dengan skillnya di bidang pajak, bisnis, dan kepailitan. Dan Rike Dia Pitaloka sudah cocok di Komisi 6, yaitu tentang perdagangan, BUMN, investasi, koperasi, dan UMKM. Jika seperti ini, sangat besar peluang kita untuk bisa menyelamatkan bangsa ini.